Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Ya, di antaranya nikmat kita bisa tetap terus belajar ilmu agama. Alhamdulillah, bahasan kita untuk pertemuan kali ini kita sampai kepada hadis arba'in, kepada hadis nomor 33 yang diberikan judul Asasul Qadha'i fil Islam. Jadi pondasi daripada hukum dalam agama Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya manusia diberikan tuntutan mereka, maka pastinya nanti beberapa orang dia akan menuntut harta orang lain dan juga menuntut darah orang lain. Akan tetapi bagi mereka yang menuntut wajib membawa bukti. Mereka yang menuntut wajib membawa bukti, atau mereka yang mengklaim sesuatu wajib dia membawa bukti. Dan mereka yang mengingkari wajib untuk bersumpah. Jadi sumpah itu wajib untuk mereka yang mengingkari. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya seperti ini, dan sebagian daripada hadis ini terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Baik hadirin yang mulia, di sini Nabi SAW bersabda, kalau seandainya manusia mengklaim akan suatu barang, ya, kemudian diberikan klaim atau tuntutan tersebut, maka pasti dan pasti orang-orang akan menuntut harta orang lain karena klaimnya atau tuntutannya itu dikabulkan. Maka wajibnya itu adalah mereka yang mengklaim, mereka yang menuntut, itu mereka harus membawa bukti bahwasanya barang tersebut adalah milik dia. Nah, kalau seandainya dia tidak membawa barang dan dia dituduh, ya, maka orang yang dituduh tadi hendaknya dia bersumpah bahwasanya dia tidak mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini dalam hadis ini dijelaskan ladda'a rijal, yang disebutnya rijal di sini. Ya, kalau seandainya tuntutan manusia semuanya dipenuhi dengan tanpa membawa bukti, pasti dan pasti rijal, yaitu laki-laki, itu akan menuntut harta orang lain. Itu punya saya, ini punya saya, itu mobil saya, itu gedung saya, itu sepeda motor saya, itu sepeda saya, itu tanah saya. Kalau seandainya semua tuntutan itu harus dikabulkan tanpa membawa bukti, maka semua orang akan mengklaim asal-asalan untuk mengambil hak orang lain. Nah, untuk menjaga ini, sebagaimana la dharar wala dirar, tidak boleh ada bahaya yang menimpa kaum atau umat manusia, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan hadis ini. Maka rijal di sini yang dimaksud adalah dzukuru bani Adam, yaitu laki-laki dari kalangan manusia, ya.
awil balighuna minhum, atau yang dimaksud rijal di sini adalah mereka yang sudah balik, mereka yang sudah balik. Kemudian wala yahtassu dzalika bihim ala kulli min hadaini wa inna ma dzukiru li anna dzalika min sya'nihim fahasb. Jadi dikatakan nggak dikhususkan bahwasanya yang menuntut itu laki-laki, yang biasa menuntut itu harusnya itu laki-laki, yang mengklaim itu harusnya laki-laki. Enggak juga. Kenapa disebutkan laki-laki di sini? Kenapa disebutkan rijal di sini? Karena memang kebiasaan klaim atau menuntut ini adalah laki-laki. Yang bisa menguatkan bahwasanya itu tidak khusus untuk laki-laki ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ladda'a nasun. Nah, pasti orang-orang akan menuntut nas. Itu sifatnya umum, bisa laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian di sini ada penyebutan rijal ya. Kalau kita lihat di matan hadisnya, ladda'a rijalun amwala qaumin. Jadi ada perubahan dari rijal ke kaum. Dari rijal ke kaum. Binaan ala annahu ya ummuhuma. Taib. Annal ghaliba fil mudda'i an yakuna rajulan wal mudda'a alaihi yakuna rajulan wa mur'atan. Dikatakan yang menuntut tuh rijal. Yang dituntut itu kaum. Kalau lihat di matanya ya, lihat di matanya. Ladda'a rijalu amwala qaumin. Jadi kenapa nggak disebut rijal juga? Ladda'a rijalun amwala rijalin. Gitu. Kenapa harus kaumin? Bahwasanya dikatakan kaum ini sifatnya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi annal ghalib secara kebiasaan ya mayoritas yang menuntut itu biasanya laki-laki. Yang menuntut itu laki-laki. Wal mudda' alaih yang dituntut itu biasanya bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Perempuan yang punya tanah ini dituntut oleh laki-laki, perempuan yang punya barang ini dituntut oleh laki-laki. Tapi jarang, bukan berarti tidak. Karena wanita menuntut kepada laki-laki yang punya barang ini dituntut oleh wanita aja jarang. Jadi memang mungkin karena sifat pemalu memang tertanam pada diri wanita, sehingga kalau menuntut mereka anti ya. Akan tapi kalau dituntut mereka memiliki barang tertentu bisa jadi dituntut ya. Jadi kenapa di sini kaum rijalun amwala qaumin, yang menuntut biasanya laki-laki, yang dituntut bisa laki-laki bisa wanita. Nah, di sini disebutkan dima'ahum ya, harta udah jelas, harta. Jadi ini gedung saya bukan gedung Anda, Chan. Tapi mana buktinya? Ini buktinya penjualannya tahun sekian. Oh ya udah, dia bawa bukti. Nah, kalau tuntutannya mengenai darah itu berkaitan dengan pembunuhan. Saudara saya atau kawan saya dibunuh oleh si fulan. Nah, kalau seandainya asal menuduh tanpa membawa bukti kemudian dikabulkan, maka banyaklah mafsadat di atas muka bumi. Banyak kerusakan di atas muka bumi. Makanya ketika seseorang menuduh atau menuntut, maka dia harus membawa bukti. Si fulan telah membunuh misal saudara saya. Maka tegakkan hukum kisos atau ganti darahnya dengan darah dia. Misalkan nggak bisa asal begitu. Apa buktinya bahwasanya si fulan itu dibunuh oleh si fulan? Apa buktinya? Karena Anda yang menuntut. Anda yang menuntut, maka Anda harus membawa bukti. Kalau Anda tidak mau bukti, ya sudah. Hanya diminta sumpah daripada orang yang Anda tuntut. Anda betul telah membunuh saudaranya dia? Enggak. Anda bersumpah? Saya bersumpah. Ya, saya tidak membunuh. Lepas. Karena dia tidak memiliki bukti. Nah, ini adalah pondasi hukum dalam agama Islam. Sangat titik. Kenapa? Karena Islam dibangun di atas agama yang mudah, menafikan adanya madharat, mafsadat, bahaya, dan menetapkan adanya manfaat bagi umat. Nah, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Maka mereka yang menuntut, mereka harus punya bukti. Wa huwa man yadhkuru amran khafiyan yukhalifu adh-dhahir. Dikatakan di sini al-bayyinah itu adalah seseorang yang menyebutkan satu perkara yang tersembunyi yang memang
secara zahirnya itu nggak nampak. Secara zahirnya tidak nampak. Nah, jadi dia membawa bukti yang bisa menguatkan alibi dia. Dia bisa membawa bukti yang bisa menguatkan alibi dia. Ya, banyak macamnya. Kemudian waliyamin. Nah, adapun sumpah itu wajib ya. Ala man ankar. Taib. Annal mudda'i huwa man yadhkuru amran khafiyan wal mudda' alaihi huwa man yadhkuru amran zahiran. Jadi yang menuntut dia kan harus membawa bukti. Zahirnya itu yang dituntut, dia menyebutkan perkara yang zahir yang nampak. Yang dituntut dia punya perkara yang nampak. Barangnya ada di tangan dia. Ini mobil saya. Misal, ini motor saya. Ini motor tanpa menyebut merek misalkan, ini motor saya. Dan motor tersebut dipegang oleh mudda' alaih yang dituntut. Mudda' alaih yang dituntut. Kata mudda' alaih, ini motor saya. Kenapa disebut mudda' alaih yang dituntut? Dia yang sedang memegang atau memiliki perkara yang zahir. Loh, zahirnya motor itu dinaiki oleh si fulan yang dituntut. Gitu. Berarti dia milik fulan. Enggak. Si mudda'i, orang yang menuntut, dia punya satu perkara yang memang tersembunyi, yang tidak nampak. Misal, coba dicek data daripada nomor rangka daripada motor tersebut. Atau misalkan, coba lihat, Anda punya STNK-nya atau tidak? Anda punya BPKB-nya atau tidak? Nah, sementara dia bisa mengeluarkan, zahirnya motor tersebut dikendarai oleh si fulan mudda' alaih yang dituntut. Zahirnya. Khafinya yang tersembunyi dimiliki oleh si penuntut. Pengklaim. Nah, maka ketika dia membawa bukti khafiyan yang memang tidak nampak. Ya, tidak nampak. Atau kalau seandainya sekarang dengan menggunakan sistem teknologi informasi, ya dia bisa melihat langsung dari nomor rangka daripada motor tersebut, dilihat khafiyannya itu bisa memang khafi ya, nggak nampak secara real karena sistemnya sistem informasi gitu. Nah, akhirnya diberikan kepada mereka yang memiliki bukti. Ankar. Kenapa sih yang mengingkar dia harus bersumpah dengan syarat nggak membawa bukti kan? Li'anal asla bara'atu dhimmatihi. Karena aslinya pada asalnya dia itu terbebas daripada tuduhan. Semua manusia terbebas daripada tuduhan. Jadi dialah berhak untuk mengingkari. Wong manusia itu bara'atu dhimmah itu kan terbebas daripada segala macam tuduhan. Amma tuliba minhu wa huwa mutamassikun bihi. Terbebas dari tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Taib. Kemudian wastufida minal hadis ya. Jadi diambil faidah, kita akan mendapatkan faidah daripada hadis ini. Annahu la yuqbalu qaulul insani fi ma yad'ihi bi mahdi da'wahu. Jadi tidak diterima perkataan seseorang atau klaim seseorang hanya karena klaim semata atau hanya karena tuntutan semata. Taib wa in ghalaba 'ala dhanni sidquhu. Walaupun di hati kita ini mah nggak mungkin bohong. Fulan orang soleh segala macam gitu kan. Wah, rajin segala macam. Udah gitu dia bilang, ini punya saya, ini punya saya. Taib, klaim saja. Anda punya yang lain nggak selain klaim Anda? Anda punya yang selain tuntutan Anda punya bukti yang lain atau tidak? Oh, saya nggak punya. Saya nggak punya. Aduh, gimana ya? Ini orangnya soleh, orangnya rajin sholat, sering bantu di masjid, segala macam. Bagaimana ya? Kita betulkan saja, kita terima dakwanya nggak bisa. Agama nggak bisa. La doror wala dirar. Tidak boleh kita memberikan bahaya kepada orang lain. Syariat sudah membuat kaidah. Syariat sudah membuat batasan-batasan agar manusia mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan madarat ataupun kerusakan. Enggak boleh. Walaupun secara zahir dia adalah orang paling jujur di dunia. Secara zahir dia orang paling jujur di dunia. Tapi kalau seandainya dia tidak membawa bukti, dia tidak membawa bayyinah, dan dia hanya mengklaim dengan klaim semata, maka tidak bisa untuk diterima. Bal yahtaju ila bayyinatin aw tasdiqil mudda alaih. Bahkan dia itu memerlukan kepada bukti. Kalaupun tidak, nunggu yang dituntut dia mengakui tuntutannya. Misal
kasus tadi misal motor dicuri oleh orang, sedang itu dia naik motor, di stop karena dia tahu tandanya. Yang nyetop ini dia mudda'i. Bang, mohon maaf bang, ini motor saya bang. Ini motor saya hilang. Sekian. Mana buktinya? Mana BPKB-nya? Mana SNK-nya? Untuk saya nggak bawa bang, ya mungkin saya pun nggak tahu karena sudah tahun-tahun yang lalu hilangnya. Ini motor saya nggak tahu nyimpannya di mana. Cuma ada tandanya bang di bagian belakang, misal motornya ada goresan dikit atau apa. Nah akhirnya di hati yang punya motor tersebut terketuk misalkan karena dia mungkin baru selesai ikut pengajian, akhirnya dia astagfirullahaladzim, benarnya ini yang nyuri motor ini adalah saya. Ini oh iya bang, betul bang, ini motor abang, silakan ambil bang, silakan ambil. Seperti demikian misal. Jadi walaupun dia tidak punya bukti, tapi yang dituduh tidak mengingkari, ya sudah selesai. Ini motor saya bang, demi Allah ini bukan motor Anda, ini motor saya. Demi Allah ini motor saya, bukan motor Anda. Ya sudah, wal yaminu ala man ankar. Taib yang mengingkari, yang dia punya barang yang zahir, dia boleh mengingkari. Ya. Nah, kalau misalnya dia nggak bawa bukti, boleh nggak diterima tuntutannya? Boleh, asalkan yang dituntut tadi mengakui atau menerima tuntutan daripada si penuntut. Oh iya betul bang, ini motor punya abang, mohon maaf, saya khilaf begini. Akhirnya diberikan kembali. Taib. Kemudian di sini fa in talaba yamina muda alaihi falahu dzalika. Kalau seandainya diminta yang tadi yang memiliki barang yang zahir karena dia dituntut, ya, kalau diminta untuk bersumpah, maka dia harus bersumpah. Harus bersumpah, demi Allah ini motor punya saya, bukan punya dia. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam al-hikmata fi kauni la yu'ta bi mujarradi da'wa bi anna la utiya bi mujarradiha. Dan Nabi SAW menjelaskan hikmah, ya. Kenapa sih seseorang tidak diberikan tuntutannya ketika dia menuntut, gitu kan? Kenapa? Ladda'a qaumun dima'a qaumin. Taib, maka pasti orang-orang nanti akan menuntut darah satu kaum. Bukan satu orang lagi, darah satu kaum. Bisa lebih besar lagi. Wa amwalahum, dan mereka pun akan menuntut harta mereka. Hanya karena kita ghalaba 'ala dzan, dalam prasangka kita ini orang jujur, ini orang baik, tidak dikenal ada rekod kriminal dalam diri dia, maka ini harus dipercaya. Oh ya udah, itu motor punya abang ini orang soleh, abang ini orang baik, ayo sita motornya kasih ke abang ini. Maka pasti akan banyak kerusakan di atas muka bumi. Orang akan meminta dibunuh orang lain karena ditegakkan hukum kisos. Harta orang lain yang bukan haknya juga akan diambil. Nah, idza yumkinul mudda'i alaihi an yasuna malahu wa damahu. Yang dituntut nggak mungkin dia menjaga hartanya, nggak mungkin juga dia menuntut atau menjaga darahnya. Bagaimana? Karena setiap orang yang menuntut harus dikabulkan tuntutannya dengan tanpa adanya bukti. Jadi nggak ada penjagaan harta, agama tidak menjaga harta kita, agama juga tidak menjaga nyawa kita, gitu. Wa mal mudda'i fa yumkinuhu siyanatuhuma bil bayyinah. Nah, maka untuk menjaga itu, maka si penuntut tadi untuk menjaga agar tidak ada pertumpahan darah tanpa hak atau pengambilan harta dengan tanpa hak, maka dia harus mendatangkan bukti ketika dia menuntut. Nah, kemudian hadis subhanahu wa ta'ala hadis tadi berkaitan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bahwasanya bukti wajib untuk didatangkan bagi dia yang menuntut dan sumpah wajib untuk dikatakan bagi mereka yang mengingkari. Hadirin yang mulia, Imam Nawawi berkata di sini bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Tapi Syekh Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan au sahih misalnya. Taib atau sahih. Kama abara bihi fi mawadi ukhar, sebagaimana
dijelaskan oleh beliau di tempat yang lain bahwa hadis ini sahih. Wa kalamu Ahmad wa Abi Ubaid dhahirun fi annahu sahihun indahuma yuhtaju bihi. Sementara perkataan pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Abu Ubaid jelas sekali bahwasanya hadis ini yang berkaitan tentang tadi yang menuntut dia harus membawa bukti dan yang mengingkari dia harus bersumpah, ini adalah sahih ya menurut mereka berdua dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di sini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yaitu Shahibut Tasanifil Jalilah. Ya, beliau adalah penulis karya tulis yang hebat ya. Kemudian kaifa waqad haza biha ma lam yahuzhu Syafi'i hatta qala al-Imam al-Haramain ma min Syafi'i illa wa li Syafi'i alaihi al-minnah illa al-Baihaqi fa inna lahu al-minnah. Jadi kata Imam Haramain tidak ada satu orang pun dari mazhab Imam Syafi'i kecuali Imam Syafi'i ini punya jasa terhadap mereka, kecuali Imam Baihaqi, karena Imam Baihaqi yang memiliki jasa kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Li'annahu alladhi bayyana anna madhhabahu tabaqus sunnatus sahihah. Subhanallah. Kenapa? Karena Imam Baihaqi yang menjelaskan, memaparkan bahwa madhab Imam Syafi'i itu sesuai dengan sunnah sahih atau hadis-hadis yang sahih. Wa tasadda liraddi ala mukhalifihi, dan Imam Baihaqi yang maju untuk membantah mereka yang menyelisihi Imam Syafi'i. Dan selain daripada Imam Baihaqi juga meriwayatkan seperti lafaz dalam hadis ini, dan sebagian juga dalam Bukhari dan Muslim ya, sebagian dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Daruqutni juga meriwayatkan dengan lafaz al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar illa fil qasamah. Jadi ada tambahan illa fil qasamah. Wa fihi dhaifun. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni ini ada kedhaifan. Apa itu sisi dhaifnya? Ma'annahu mursal. Ya, selain daripada mursal, hadis ini juga ada kedhaifan selain sisi mursalnya. Taib. Wa fi riwayat al-mudda'a alaihi aula bil yamin illa an taquma bayyinah. Dalam riwayat yang lain bahwasanya yang dituntut itu lebih utama untuk diminta sumpahnya kecuali ada bukti yang kuat. Taib. Dan riwayat tadi memiliki jalan yang banyak ya, akan tetapi jalan tersebut adalah dhaif ya, dhaif. Akan tetapi hadis dhaif tersebut ya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sama hadha hadis qaidatun 'azimatun min qawaidi syar'i. Kemudian hadis yang telah kita bacakan tadi ini adalah kaidah yang sangat mulia dalam kaidah-kaidah syariat. Taib. Wa aslu min usulil ahkam, dan akar ya daripada akar-akar hukum agama. Wa adhamu marjan inda tanazu'i wal khisam. Kemudian ini rujukan yang sangat besar, rujukan yang sangat agung ketika adanya perselisihan antara dua orang. Bagaimana dikembalikan kepada bukti tadi. Kaifa waqad ulima minhu annahu la yuhkamu li ahadin bida'wahu wa in kana fadilan syarifan fi haqqin minal huquqi wa in kana muhtaqiran yasiran hatta yastanidal mudda'i ila ma yuqawwi da'wahu. Bagaimana tidak? Dalam kaidah ini, dalam hadis ini, agama mengajarkan kepada kita untuk tidak menerima tuntutan walaupun tuntutan tersebut datang dari orang yang mulia. Ya, datang dari orang yang mulia yang menuntut orang yang hina. Orang yang mulia menuntut orang yang hina atau rendah derajatnya. Itu pun tidak diterima kalau dia tidak membawa sesuatu yang bisa menguatkan tuntutan dia. Wal aslu bara'atul dzimami minal huquq. Yang asal daripada setiap manusia adalah mereka lepas daripada tuntutan, mereka bebas daripada tuntutan. Farabuda min dalin ala ta'alluqil haqqi bi dhimmati hatta tatarajjaha bihi da'wah. Maka harus ada bukti yang bisa menguatkan tuntutan daripada dia. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua dan bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang telah kita pelajari.
cukupkan pertemuan kita sampai hadis nomor 33. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.